Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada hari ke-22 di bulan Ramadan, sering kita diperingatkan melalui kajian-kajian bahwa di akhir 10 hari bulan Ramadan Allah menjanjikan banyak keberuntungan dan rahmat yang dilimpahkan ke bumi, khususnya kepada kita manusia. Namun apa yang menjadi amanah daripada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari larangan dan perintah. Apa yang diperintahkan, kerjakan, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Seperti yang telah diingatkan melalui surat An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu mengetahui hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kita. Ingat, di bulan Ramadan seperti ini, banyak pembelajaran dan pengajaran yang disiapkan oleh Allah buat kita manusia. Dan sesungguhnya ingat bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat apa yang dikerjakan oleh kita manusia. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang mengembangkan amanahnya masing-masing individu. Amanah apa yang diperingatkan dalam Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita manusia untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti amanah terhadap Allah, seperti terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Nah, juga surat ayat 58 surat An-Nisa ini didukung oleh surat Al-Mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Allah merupakan suatu wadah pelatihan di bulan Ramadan seperti ini. Melalui janji Allah kepada kita bahwa dijanjikan kelebihan dan kebesaran Allah kepada kita jika kita mampu menegakkan amanah-amanah di dalam bulan Ramadan yang dilatihkan melalui puasa. Jadi untuk itu tidak cukup hanya dengan surat Al-Mu'minun, juga surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung, serta semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya atau tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu dipikulkanlah itu kepada kita manusia. Sesungguhnya ingat bahwa manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini ditambah lagi dengan penjelasan di dalam surat An-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan. Mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Maka berdasarkan keempat ayat di atas, jelas sudah buat kita, amanah itu adalah konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada sifat dan sangat dihargai dalam Islam. Orang-orang yang memelihara amanah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan seperti ini, diberikan kesempatan buat kita berlatih dan membelajarkan kepada diri kita sendiri, kepada diri kita sesama manusia, dan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah merupakan konsep yang dalam Islam merujuk kepada sifat yang sangat dihargai, dan orang memelihara dan
dituntut orang untuk mampu memelihara amanah dan mendapatkan pahala yang besar jika mereka mematuhi dan melaksanakan seperti apa yang diamanahkan dalam amanah itu. Seperti dalam kondisi sekarang ini, kita berada dalam bulan Ramadan. Diwajibkan kita untuk berpuasa dan mengerjakan hal-hal yang sunat dan yang wajib lebih berkuantitas supaya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan begitu tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita selalu mengarahkan kita untuk menjadi taat menegakkan amanah, taat ibadah, dan taat fisik secara lahiriah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang diperingatkan kepada kita untuk dijauhi. Mudah-mudahan selama dalam bulan Ramadan ini kita masih berada dalam kesempatan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dijanjikan ada suatu kesempatan yang sangat luar biasa, melebihi ibadat dari 1000 bulan. Apa itu? Ya, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi berdasarkan apa yang telah diingatkan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, mari kita menggiatkan diri kita untuk lebih ibadah dan banyak membaca Al-Quran serta mengkajinya dan sekaligus menjaga dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi